saya udah tanya kan, kalau ternyata saya bilang ini juga tidak berhasil, gimana? Saya bilang kan, dia bilang kalau ini memang sudah diusahakan tidak berhasil, kita harus lakukan transplant tulang susu belakang. Pertama mau kedua kan, saya sempat nggak sadar 2 hari. Jadi saya waktu itu cuman doa aja, Tuhan boleh nggak ya saya nyampe rumah sakit aja, udah dari rumah sakit terserah deh maksudnya mau gimana, yang penting saya ketemu dokter aja udah beres tuh kan. Ternyata memang dikabulkan. Jadi saya ke sana, saya datang, lalu nggak sadar 2 hari. Hai sahabat Friendlink, bertemu saya lagi dengan Leni. Saat ini kita bersama dengan Yuli. Beliau adalah salah satu dari survivor aplastic anemia. Mungkin banyak di antara kita yang nggak pernah mendengar mungkin apa sih anemia aplastik itu. Kayaknya ini penyakitnya lumayan langka ya. Mungkin dari sini kita bincang-bincang sama-sama dan belajar banyak dari Yuli. Apa sih anemia aplastik, gejala apa yang ditimbulkan, dan treatmentnya seperti apa? Yuk kita ngobrol. Hai Yuli. Hai Ji. Apa kabar nih? Baik. Yuli pernah mengalami anemia aplastik itu pada tahun berapa ya? Tahun 2020 awal, sebelum COVID sih. Pas banget di awal-awal COVID ya. Oke. Nah, sampai pada saat itu punya kecurigaan anemia aplastik itu seperti apa? Sebetulnya memang nggak curiga ya. Curiga. Karena ya selayaknya wanita lah ya, kita kan setiap bulan pasti menstruasi, pasti mengalami lemes secara fisik gitu kan. Cuma memang agak ekstrimnya karena selain lemes itu ada sakit kepala berulang, dan yang nggak bisa sembuh kalau minum obat penahan sakit. Terus muncul ruam-ruam biru di tubuh kan, banyaknya sih di kaki. Jadi kalau disentuh itu dia nggak sakit. Nah itu saya mulai curiga, kenapa nih ya, kok kayaknya biru-biru tapi disentuh nggak sakit kan. Tapi yang bikin saya ke dokter tuh sebetulnya karena sakit kepala berulang, dan itu membuat telinga tuh berdenging. Nah karena nggak hilang kan dengingnya kan, mau nggak mau saya ke dokter saraf, saya tanya, dok kenapa ya kupingnya berdenging. Terus dia lihat, kamu agak pucet ya, dia bilang. Dia cek-cek, ternyata dia bilang nggak ada masalah dengan saraf kamu, coba deh kamu cek darah, dia bilang kan. Akhirnya singkat kata cek darah. Nah setelah cek darah ternyata labnya telepon saya, dia bilang, ibu maaf kita mau tanya, ada konsumsi obat atau obat rutin yang diminum nggak sebelum melakukan cek darah. Saya bilang nggak ada. Kenapa? Hasilnya jelek, dia bilang. Ibu lebih baik konsul langsung sama dokter yang menyarankan, terus langsung cepet ke IGD, dia bilang kan. Akhirnya setelah saya konsul, ternyata memang hasil darahnya jelek sekali, hematologinya memang di bawah normal, di bawah rata-rata. Dari situ baru akhirnya masuk rumah sakit. Pada saat masuk ke rumah sakit itu berarti ke dokter apa? Saya ke dokter hematologi onkologi, memang khusus darah. Khusus darah. Ya. Nah, pada saat ke dokter hematologi onkologi, lalu pemeriksaan apa yang dilakukan selanjutnya untuk memastikan bahwa itu adalah anemia aplastik? Pemeriksaan awalnya sih pasti darah ya. Darah lalu diobatin dengan obat oral. Nah, tapi karena tidak kunjung signifikan naik kan hasil darahnya, akhirnya dilakukan pengecekan bone marrow procedure. Kita bilangnya BMP. Jadi diambil, kalau waktu itu saya pernah diambil di tulang dada, dan akhirnya juga diambil di tulang sumsum belakang. Nah, pengecekan itu yang menentukan bahwa memang betul penyakitnya adalah anemia aplastik. Setelah mengetahui diagnosis itu anemia aplastik, lalu treatment apa yang dilakukan oleh dokter pada saat itu? Saat itu sih cuma obat oral ya, dan juga transfusi trombosit, juga transfusinya untuk HB. Tapi memang tidak membantu secara signifikan ya. Jadi in the end dia akan turun. Pada waktunya dia akan turun gitu kan, melihat waktunya. Tapi tidak membantu secara keseluruhan. Sebenarnya apa sih anemia aplastik itu yang dimaksud dengan darahnya nggak baik, terus turun, itu
Bisa ceritain nggak sebenarnya apa yang diketahui oleh Yuli yang dimaksud dengan anemia aplastik itu sendiri? Penjelasan paling masuk akal lah ya. Anemia aplastik itu sebetulnya kelainan produksi pada tulang sumsum belakang. Tulang sumsum belakang manusia itu kan produksinya 3, hemoglobin kita sebut Hb, trombosit dan leukosit. Nah, pada awalnya memang kalau di saya sendiri semuanya hasilnya kurang baik Pak ya. Rapotnya merah semua gitu kan. Tapi sebenarnya anemia aplastik itu dari 3 itu 2 bermasalah. Jadi dia tidak bisa naik, nggak bisa diproduksi. Oh, sumsum tulang belakangnya tidak bisa memproduksi salah satu dari Biasanya 3 unsur itu. Biasanya 2. Ya. Oke. Tapi kasus saya in the end hanya 1 memang. 1 yaitu Hemoglobin Hb. hemoglobinnya yang memang sumsum tulang belakang tidak bisa memproduksi. Tuh. Makanya jadi walaupun dikasih obat, ternyata hemoglobinnya ini tetap kondisinya rendah. Tetap rendah. Jadi kalaupun ditransfusi, dia hanya naik berapa poin, tapi seiring waktu dia turun nggak bisa lagi. naik lagi gitu. Iya, karena memang sumsum tulang belakangnya ini sendiri yang tidak memproduksinya. Betul. Nah, saya juga tahu kayaknya terakhir itu berobat ke Singapura. Betul. Apa yang mendasari kenapa kok bisa sampai akhirnya berobat ke Singapura? Itu sebetulnya rujukan dokter, karena dokter, saya kan di Bandung ya Ci ya, dokter bilang memang obatnya itu nggak ada di Indonesia saat itu. Jadi memang untuk treatmentnya lebih baik dilakukan di negara lain, dan yang terdekat itu memang Singapura. Jadi mau nggak mau ketika, karena waktu itu kan lagi COVID ya, ketika border buka, saya langsung dirujuk masuk ke Singapura. Oh, jadi memang dokter Indonesia yang menyarankan untuk melakukan tindakan treatment selanjutnya di Singapura dengan keterbatasan obat yang ada di Indonesia saat itu. Betul. Nah, pada saat sampai ke Singapura, lalu treatment apa yang dilanjutkan oleh dokter Singapura? Awalnya sih memang hanya diminta imunoterapi. Memang imunoterapi kan banyak ya jenisnya. Saya melalui 2 imunoterapi, dan yang terakhir itu adalah yang disarankan oleh dokter di Indonesia. Kita sebut itu ATG. Jadi awalnya tuh dokter Singapura nggak mau langsung kasih ATG, karena dia bilang ada step-step yang lebih rendah sebelum itu. Mungkin step ATG lebih tinggi lah ya, Ci ya. Dan akhirnya ketika 2 imunoterapi itu tidak berhasil, in the end memang harus ATG. Pada akhirnya kan, ATG pertama pun juga nggak berhasil. Berhasil juga sama. Tapi ya, saya tanya sama dokter, sebetulnya dok, ada nggak sih yang kayak begini, maksudnya kan nggak berhasil terus gitu. Dia bilang ya chance itu memang ada, memang nggak banyak. Terus saya tanya, terus kalau udah begini gimana, what to do next kan? Dia bilang kita coba ATG kedua dengan dosis 50% lebih rendah, kita lihat apa yang akan terjadi. Saya udah tanya kan, kalau ternyata saya bilang ini juga tidak berhasil, gimana? Saya bilang kan, dia bilang kalau ini memang sudah diusahakan tidak berhasil, kita harus lakukan transplant tulang sumsum belakang. Waktu itu saat itu dokter bilang nggak sih kenapa penyebab atau mungkin pemicu yang bisa menyebabkan terjadinya anemia aplastik ini? Untuk beberapa kasus mungkin memang ada penyebabnya ya, tapi untuk kasus saya pribadi karena dokter sih bilang nggak tahu dia. Dia udah cek seluruh tubuh kan, dia nggak bisa temuin kenapa. Jadi kasus saya memang unknown. Saya nggak tahu kalau kasus orang lain sih ya. Oke, iya. Pada saat melakukan treatment udah pasti imun sistem kita tuh rendah banget. Nah, ada dokter menyarankan seperti apa nih? Seperti mungkin lifestyle atau kegiatan yang nggak boleh dilakukan, atau memang mungkin dari cara makan atau apa yang bisa mungkin sharing juga ke teman-teman. Mostly ya Ci ya, kalau orang ada kelainan darah lah kita bilangnya ya, kita nggak boleh olahraga berat, angkat beban berat, nggak boleh terluka, nggak boleh kena sayatan, maksudnya luka terbuka lah ya, jadi kayak tersayat atau sikat gigi pun juga kita nggak boleh pakai sikat gigi yang keras. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terluka, takutnya pendarahannya tuh nggak berhenti. Itu menambah masalah baru kan. Kalau soal makanan, kita disarankan untuk selalu makan yang matang. Mau sayur, daging, semuanya harus matang. Ikan semua matang. Dan juga
untuk minuman kita nggak boleh minum sembarang jus, sembarang es batu, karena kita nggak tahu sebersih apa itu kan es batu dan juga jus-jus yang di luar kan. Lebih baik konsumsi sendiri. Untuk buah sendiri harus yang dikupas, karena kalau misalnya ada lapisan pestisida atau apapun itu, kalau dikupas kan dia akan terbuang ya, Iya, nggak akan iya, masuk ke dalam betul. tubuh, nggak akan menimbulkan komplikasi tambahan lah ya dalam tubuh kita. Gitu. Mhm. Pada saat treatment itu pastinya banyak sekali kejadian yang up and down-nya itu buat saya sendiri mungkin nggak terbayang. Bisa sharing juga nggak sih apa yang titik terberat yang mungkin pada saat itu harus dijalani? Hmm, ada satu yang paling berat sebetulnya, karena ini tuh dari ATG yang pertama mau kedua kan. Saya sempat nggak sadar 2 hari. Jadi saya waktu itu cuman doa aja, Tuhan boleh nggak ya saya nyampe rumah sakit aja, udah dari rumah sakit terserah deh maksudnya mau gimana, yang penting saya ketemu dokter aja udah beres tuh kan. Ternyata memang dikabulkan. Jadi saya ke sana, saya datang, lalu nggak sadar 2 hari. Dan saat itu karena nggak ada keluarga kan yang nemenin, jadi keluarga saya juga bingung. Saya kemana nih 2 hari gitu kan, teman-teman sih juga bingung kemana nih 2 hari gitu kan, nggak ada berita sama sekali. Sampai akhirnya dokter bilang itu sebetulnya masa kritis saya sama 2 hari itu. Karena mungkin waktu saat itu COVID juga, jadi memang terbatas sekali orang yang bisa menemani. Betul. Jadi pada saat itu juga harus berjuang sendirian, yang dalam keadaan seperti itu. Lalu apa yang menjadi tetap merasa kuat dan terus menjalani ini semua? Saya selalu bilang, kalau memang tidak mudah ya untuk kita orang sakit yang mengalami hal-hal tertentu lah ya, dengan treatment sekian banyak gitu kan yang ada, tapi tetap dokter kita harus punya pengharapan dalam Tuhan, dan kita harus punya support system yang baik, apakah itu teman, apakah itu keluarga kan. Kalau kita punya support system yang baik dan kita selalu berpengharapan baik, Tuhan, semuanya pasti akan terlewati walaupun dengan prosesnya yang tidak mudah. Jadi untuk kalian yang masih berproses, yang masih mengalami treatment yang panjang, tetap semangat, tetap berpengharapan dalam Tuhan, dan saya doakan yang terbaik juga untuk kalian. Oke, teman-teman, seperti yang Yuli juga bilang, kalau apapun mungkin memang tidak mudah dijalankan, tapi dengan pengharapan dan tetap dengan semangat, kita yakin kalau kita pasti bisa sembuh. Yuk, tetap semangat.